Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah lahir putra kedua kami yang kami beri nama Khalif Farik Zain Firdaus. Sebelumnya Dek Khalif itu harusnya HPL-nya tanggal 18 Mei, tapi qadarullah Dek Khalif dilahirkan pada tanggal 5 Mei tahun 2026. Alhamdulillah lahirnya dengan cara sesar, karena aku punya riwayat dulu waktu kakaknya juga harus sesar, karena dulu kakaknya itu HPL-nya sudah lewat dan pembukaan tidak lancar, dan akhirnya diputuskan untuk sesar. Karena aku punya riwayat sesar, dan pada saat kehamilan keduaku ini tekanan darahku itu tinggi dan mengalami hipertensi, dan kemarin itu aku sempat suntik pematang paru untuk debaynya, dan kemarin tuh pokoknya perjalanannya luar biasa untuk kehamilan yang kedua ini. Saat suntik pematang paru kira-kira kemarin itu di usia 34 minggu, dan aku pas cek kontrol sama dokternya ternyata tensiku itu sampai 160/100. Di situ aku sempat bingung karena aku waktu kontrol itu sendiri karena suami kerja. Terus aku pulang dari sekolah langsung ke rumah sakit sama dokter kandungan. Tiba-tiba sampai di sana itu malah tensinya tinggi dan harus malamnya harus rawat inap untuk suntik pematang paru itu, karena nggak bisa dilakukan di rumah dan nggak ada tindakan lain selain itu. Dan itu aku di situ udah nangis, udah pikirannya udah macam-macam karena aku harus ninggalin kakaknya yang masih ke bunda-bundaan. Keluar ruangan langsung aku telepon suami, dan suami juga bingung, dan suami diputuskan untuk kerjanya pulang, dan itu udah aku jelasin tapi dia nggak terima dan harus dengar sendiri dari dokternya, dan kita langsung ke klinik yang biasanya dokter itu praktek. Yang ditakutkan suami itu nanti bayinya setelah disuntik pematang paru, takutnya itu bayinya akan dipaksa keluar, maksudnya nanti dia akan lahir secara prematur. Tapi setelah konsultasi sama dokternya, dia paham dan ini hanya tindakan preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang ditakutkan nantinya. Ya udah, mau gimana lagi, saran dokternya harus seperti itu, ya kita ikuti aja. Dan akhirnya malam aku mulai ke rumah sakit dan rawat inap selama 2 hari. Setelah selesai suntik pematang paru dan kita dipantau terus selama 10 hari, maksudnya dalam waktu 10 hari itu aku harus cek dan harus cek tensi juga. Aku juga dikasih obat untuk penurun tensi dan pengencer darah. Sebetulnya debaynya di dalam perut itu nggak apa-apa, maksudnya dia sehat dan gerakannya masih aktif. Tapi ya itu hipertensiku itu loh yang nggak bisa dicegah. Maksudnya kok kenapa kok tensinya itu tinggi terus, nggak tahu, padahal aku juga nggak ngerasain apa-apa, maksudnya nggak ngerasain pusing atau gimana gitu. Nah itu perjalananku di usia 34 minggu sampai debaynya itu ditunggu sampai 37 minggu, dan kalau masih ada gerakan aktif kita tunggu lagi ya Bu sampai 38 minggu. Setelah cek pada saat usia 38 minggu itu tepatnya pada tanggal 4 Mei. Nah itu aku periksa sendiri, dan itu aku mulai cuti itu tanggal 1 Mei. Nah tanggal 4 aku kontrol, dan di situ langsung shock, disuruh langsung besok harus sesar ya Ibu. Masya Allah. Dan aku iyakan aja karena kan 55 ya. Tanggalnya kan juga cantik gitu. Mudah-mudahan semua tanggal itu baik. Setelah selesai periksa, aku langsung telepon sama suami. Terus suami kan juga harus ngatur schedule cuti karena dia kan harus pengajuan gitu kan. Ini juga aku nggak ada rencana apa-apa, tahu-tahu udah harus disuruh sesar aja. Ya udah, sampai di rumah aku prepare pakaian yang harus aku bawa karena kan aku belum prepare apa-apa ya. Tak kirain juga akan menembus ke 40 minggu, ternyata 38 harus dilahirkan. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Tepat tanggal 5 Mei dan aku itu harus disuruh puasa dari pagi karena dokternya itu juga belum tahu jadwalnya aku harus operasi itu jam berapa. Dia masih ragu karena dia itu tidak ada jadwal tindakan tapi ada kegiatan lain gitulah ya. Dan aku ke rumah sakit itu sekitar jam 2-an. Aku udah mulai puasa dari jam 9 pagi. Nah di situ aku cek, ternyata tensiku masih tinggi guys, tensiku masih 170/100. Sampai di rumah sakit daftar ngurus persyaratan apa-apa, terus habis itu aku dipasang infus dan pasang kateter, dan di situ aku langsung disuntik anti kejang gitu karena tensiku kan tinggi. Alhamdulillah habis maghrib itu aku masuk ke ruang operasi sekitar jam 6-an dan selesai itu setengah 9. Alhamdulillah keluar bayi laki-laki aku, ganteng pokoknya.
operasi sesarku kali ini pakai operasi sesar Erax itu. Alhamdulillah pemulihannya lebih cepat. Sampai di ruang bangsal itu aku jam setengah 9-an, jam 9 kurang seperempat. Nah aku jam 11 itu udah mulai miring kanan dan miring kiri. Keesokan harinya aku udah mulai belajar duduk, terus siangnya itu aku udah belajar jalan. Ya rasanya seperti itulah perjuangan seorang ibu ya, walaupun sesar tapi juga merasakan sakit teman-teman. Aku kasih tips untuk bunda-bunda yang melahirkan secara sesar biar pemulihannya cepat. Ini dari pengalamanku ya bun. Bunda bisa mengkonsumsi ekstrak daun binahong kalau nggak punya daun binahong. Tapi kemarin itu aku sempat merebus daun binahong dan memakan ekstrak daun binahong itu kan ada kapsul gitu. Sekarang kan sudah diperjualbelikan banyak. Terus jangan lupa makan yang proteinnya tinggi. Contohnya kayak telur itu aku sehari itu 9. Jadi sekali makan pagi itu 3, siang 3 dan sore 3. Dan juga aku juga makan kapsul kutuk itu bunda. Kalau nggak suka telur bisa diganti dengan ayam atau ikan. Alhamdulillah aku di rumah sakit hanya 2 hari 2 malam dan sudah diperbolehkan untuk pulang. Nah ini alhamdulillah usia bayiku sudah 1 bulan. Tepat 1 bulan bayiku mulai digundul atau dicukur rambut. Kemarin itu rambutnya alhamdulillah lebat sekali dan mulai gondrong, dan hawanya kan juga sumuk ya, gerah, jadi dia itu rewel terus dan akhirnya diputuskan untuk digundul sebelum 35 hari. Saat proses pencukuran alhamdulillah anaknya itu diem anteng dan gak nangis, malah dia itu tidur, mungkin keenakan gitu ya, kayak dipijat-pijat gitu mungkin kali ya. Setelah dicukur selesai sudah hilang rambutnya. Nah ini diolesi sama air kelapa. Kemarin aku beli air degan utuh itu, diambil airnya. Guna air kelapa itu untuk apa aku nggak tahu, karena perintah ayahnya ya udah aku belikan gitu. Kayak kakaknya dulu juga sama, setelah selesai dicukur langsung diolesi sama air kelapa. Itu tadi perjalanan singkat dari hamil 38 minggu sampai melahirkan, dan semoga Dek Khalif menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas, dan anak jadi penyejuk hati kedua orang tua, jadi orang yang besar, amin gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.